Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama dengan NRP 5016211032, Departemen Teknik Geomatika. Sebelum masuk video ke tutorial, kali ini saya akan menjelaskan singkat tentang karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan sebuah karya tulis yang ditulis berdasarkan fakta dan metode penelitian dari apa yang diteliti. Ditinjau dari fakta, kita tahu kita tidak bisa menggunakan data yang kurang valid ketika kita menulis karya tulis ilmiah. Dikarenakan karya tulis ilmiah kita harus dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, kita harus membeli sejumlah buku atau jurnal dan referensi lainnya dari perpustakaan ataupun kita harus membelinya. Di pandemi kali ini, kita tahu banyak rintangan yang terjadi di dunia pendidikan. Oleh sebab itu, kami dari kelompok 6 ingin memberikan solusi untuk teman-teman semua dalam pengerjaan karya tulis ilmiah untuk mencari sumber referensi dan judul buku yang ingin ditetapkan sesuai karya tulis ilmiah atau topik yang akan dibahas. Melalui aplikasi Mendeley, kita dapat menemui segudang referensi, segudang buku dari penulis yang terkenal dari sumber yang aktual yang telah diberikan oleh website itu. Tujuan Mendeley ini dibuat dikarenakan untuk meringankan beban kita sebagai si penulis untuk mencari referensi, buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah yang sebelum referensi. Oleh sebab itu, kami dari kelompok 6 ingin memberikan tutorial cara menggunakan aplikasi Mendeley agar dapat berguna bagi semua kalangan mahasiswa atau teman-teman yang sedang mengerjakan dalam kelancaran tugas. Berikut ini video tentang tata cara menggunakan aplikasi Mendeley dari kelompok 6 Bahasa Indonesia Institut Teknologi 10 November sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Asyafilah dengan NRP 5020511015 dari Departemen Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang bagaimana cara mencari sumber referensi yang kredibel melalui laman internet. Sebelum itu, izinkan saya menjelaskan secara singkat tentang bagaimana langkah-langkah yang tepat untuk mencari sumber referensi yang kredibel. Sebelum mencari sumber referensi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan topik yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Karena dengan menemukan topik pembahasan, kita akan lebih mudah untuk merumuskan kata kunci yang spesifik dalam melakukan pencarian melalui laman internet. Langkah kedua, setelah menemukan topik pembahasan dan kata kunci, baru kita akan mulai mencari referensi yang tepat dan sesuai. Langkah yang ketiga, setelah menemukan referensi yang sesuai, kita dapat mencari referensi berikutnya dengan melihat daftar pustaka yang ada dalam referensi sebelumnya. Nah, itu adalah penjelasan secara singkat tentang bagaimana cara mencari sumber referensi. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk melakukan pencarian sumber referensi. Di sini saya akan menggunakan laman Google Cendekia ataupun bisa disebut dengan Google Scholar. Nah, setelah memasuki laman Google Cendekia, kita dapat memasukkan kata kunci untuk melakukan pencarian. Di sini saya akan menggunakan kata kunci dinamika industri musik Indonesia di masa pandemi. Oke, sebentar. Setelah itu kita dapat menekan enter. Nah, di sini terdapat berbagai hasil pencarian tentang jurnal. Kita coba jurnal pertama. Nah, di sini terdapat Jurnal Masyarakat Indonesia yang diterbitkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ataupun LIPI. Nah, itu adalah salah satu jurnal yang kita temukan.
Nah, selain Google Scholar, kita juga dapat melakukan pencarian melalui laman Elsevier. Namun ini laman internasional, jadi usahakan kita mencari dengan bahasa Inggris karena itu adalah jurnal internasional seperti itu. Selain Elsevier, kita juga dapat menggunakan Simago seperti ini. Nah, untuk yang Indonesia sendiri, kita dapat menggunakan website Sinta ataupun laman Sinta, karena ini adalah jurnal Indonesia yang telah terindeksasi seperti itu. Coba kita buka Sinta. Nah, seperti ini tampilan Sinta. Nah, kita akan mencoba untuk membuktikan ini jurnal masyarakat Indonesia apakah sudah terindeksasi oleh Sinta ataupun belum. Kita coba melakukan pencarian masyarakat Indonesia. Nah, di sini ada hasil jurnal masyarakat Indonesia. Nah, di nomor 2 ini terdapat jurnal masyarakat Indonesia yang diterbitkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ataupun LIPI. Nah, oleh karena itu jurnal masyarakat Indonesia LIPI tadi telah terindeksasi oleh laman Sinta seperti itu. Nah, jadi itulah langkah-langkah ataupun cara yang dilakukan untuk mencari sumber referensi yang kredibel melalui laman internet. Perkenalkan, nama saya Gilang Alif Fidanto, NRP 502521119, ingin menjelaskan cara mengelola referensi di Mendeley. Nah, pertama-tama kita buka aplikasi Mendeley. Nah, pastikan Anda itu sedang mempunyai akun Mendeley dan sudah masuk di aplikasi tersebut. Kemudian klik menu add dan add entry manually. Nah, kemudian masukkan data-data seperti judul, nama, tahun, dan sebagainya. Nah, setelah itu kita klik save. Nah, begitulah cara mengelola referensi di Mendeley. Perkenalkan, saya Safa Nabila Hanin dengan NRP 50252111222 dari Departemen Teknik Informatika. Halo semua, kami dari kelompok 6 kelas Bahasa Indonesia 37 akan menunjukkan bagaimana cara mencari dan mengelola referensi dengan baik untuk karya tulis ilmiah. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menulis citasi dan daftar pustaka di Microsoft Word berdasarkan jurnal yang telah kita simpan. Silakan klik Tools, kemudian install MS Word plugin. Lalu klik OK.
Kemudian buka MS Word. Lalu silakan ketikkan kutipan berdasarkan jurnal tersebut. Untuk penulisan citasi, kita bisa memilih menu references, kemudian pilih insert citation. Lalu ketikkan nama dari penulis jurnal tersebut. Kemudian klik OK. Dan citasi pun akan tertulis secara otomatis. Kemudian untuk daftar pustaka, kita hanya klik insert bibliografi. Kemudian daftar pustaka akan otomatis tertulis. Untuk style dari daftar pustaka tersebut yaitu APA atau American Psychological Association. Selesai. Nah, begitulah bagaimana cara mencari dan mengelola referensi dengan baik. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.